Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Muhammad Fikri Sandi Saputra, NIM 2020 53015, mahasiswa Sistem Informasi Universitas Mulia Kudus, kelas paralel tahun 2020. Oke, kali ini saya akan melanjutkan dari eh, sistem transaksi 3 bulan sebelumnya, bulan pertama, kedua, dan ketiga. Dan kali ini saya akan melanjutkan transaksi dari bulan ke-4, ke-5, dan ke-6. Oke, kita tulis di sini bulan ke-4. Kita misalkan saja ini April 2020. Sebelumnya kita siapkan dulu ya. Ini merupakan tabel-tabelnya. Bisa kita lihat. Ada nomor, tanggal, transaksi, kas, piutang, utang, dan modal. Oke, untuk transaksinya kita tulis terlebih dahulu saldo di bulan sebelumnya, yaitu saldo bulan ketiga. Untuk kasnya 11.450.000, piutangnya 1.500.000, utangnya 0, dan modalnya 12.950.000. Oke, yang pertama kita buat saja tanggalnya 3 April ya. April 2020. 3 April 2020. Nama transaksinya adalah piutang jasa. Piutang jasa sebesar 2 juta. Karena ini piutang jasa, maka masuknya ke dalam piutang. Lalu modal juga 2 juta. Ini 0, ini juga 0. Lalu untuk saldonya saldonya kita masukkan sum, lalu kita tarik ya. Kita hitung dulu, ini 11.950, maaf, 14.950, yang sisi sebelah kanan juga 14.950, berarti balance. Kita lanjut ke transaksi yang kedua. Kita buat saja tanggal 9 April 2020. Transaksinya di sini adalah membayar gaji. Bayar gaji sebesar 800.000. Karena ini membayar gaji, maka kasnya berkurang ya. Berkurang 800.000. Ya, berkurang 800.000, dan
modalnya juga berkurang 400.000. Ini nol, ini nol. Nah, sebelumnya sebentar, ini kita sama dengankan saja dengan ini. Nah, sudah. Oke, sudah. Lalu saldo saja. Saldonya di sini itu sum 10.650. Oke, kita hitung. Coba kita hitung di sini sama dengan kan. Bentar. Sama dengan kan ini tambah dengan nih 14.150. Jadi sisi kiri dan sisi kanannya sama. Kita hapus. Ketiga tanggal, kita bikin saja tanggal 15 April 2020, meminjam uang, meminjam uang sebesar 10 juta. Karena meminjam uang di sini otomatis kasnya bertambah ya. Kasnya bertambah, lalu modal juga bertambah. Maaf, utangnya juga bertambah. Karena ini meminjam, kasnya jadi bertambah, lalu utangnya juga bertambah. Oke, sini 0, sini 0. Saldonya sama dengan sum oke ya. Kita lihat ini jumlah 20. Bentar, kita buktikan saja. Ini tambah dengan ini, lalu ini tambah, ini ditambah dengan ini, sama balance. Kita hapus. Kita lanjut transaksi keempat. Transaksi keempat, kita buat saja tanggal 21 April 2020, yaitu beban listrik, atau kita buat membayar listrik saja. Bayar listrik, karena tadi digunakan alat-alat salonnya dari salon Elisa. Maka di sini kita tulis minus 250.000, bentar, saya kelupaan sama dengan nih. Udah, kita cek dulu
Lalu kita lanjutkan, ini minus 250.000, maka modalnya juga berkurang. Minus 250.000. Sini 0, sini juga 0. Lalu saldonya kita sum dan hasilnya adalah ini. Ya kalau kita hitung juga pasti balance, karena di sini 10 juta sama 13.900.000 dan di sini 3.500.000 dan 20.400.000. Oke. Transaksi kelima kita buat aja 27 April 2020. Pendapatan bunga dan 500.000. Lalu kita dana tersebut kita masukkan ke kas dan juga kita masukkan ke modal 500.000. 0 juga 0. Lalu saldo sama dengan sum ya, jadi ini saldonya. Oke, kita coba dihitung. Ini tambah dengan 24.400.000. Lalu ini bersama dengan ini ditambah nih, balance ya. Kalau kita lihat ini, kita tulis saja saldo bulan ke-4. Oke, karena ini saldo terakhir bulan ke-4, kita kasih tanda aja biru. Oke, selanjutnya karena ini merupakan perhitungan dari saldo terakhir bulan ke-4, kita kasih aja warna biru agak tua sedikit. Oke, selanjutnya kita masuk ke bulan 5. Oke, Mei, April, Mei 2020. Oh, sebentar. Kita atur dulu tanggalnya biar sama. Mei.
Mei 2020. Kita samakan aja. Tek, tek. Oke, Mei 2020. Sebelum kita masukkan transaksinya, kita taruh dulu saldo bulan keempat. Saldo bulan keempat sama dengan nih, lalu kita tarik. Nah, oke, selanjutnya kita baru bisa memasukkan transaksi bulan Mei 2020. Kita misalkan saja per Mei di sini kita masukkan saja membayar pinjaman sebesar 3.500.000. Oke, di sini karena membayar pinjaman maka kasnya berkurang ya. Kasnya berkurang 3.500.000. Di sini 0, maka utangnya juga berkurang. Kita sama dengan kan. Ini juga 0. Oke. Saldonya kita sama dengan kan sum lalu kita copy aja. Ini dihitung ya, kita coba hitung, maksudnya seperti itu. Kita coba hitung ini tambah nih 20.900.000. Kita hitung juga ini tambah nih balance. Sementara sejauh ini masih balance. Oke, selanjutnya kita masukkan transaksi kedua. Kita misalkan saja tanggal 7, jangan terlalu dekat karena tanggal 11 Mei 2020. Di sini pemilik salon memasang iklannya. Jadi kita tulis saja di sini membayar iklan. Bayar iklan sebesar 350.000. Oke, karena membayar iklan di sini tentunya kas dari pemilik salon berkurang dan juga modalnya juga ikut berkurang. 0, ini juga 0. Oke, untuk saldonya kita sama dengan kan sum 11.050.000. Tarik saja langsung. Oke ya. Kita lihat di sini sisi sebelah kiri dan juga sisi sebelah kanan. Jika ditambahkan maka hasilnya adalah oke, sama dengan kan lagi kita cek. Tujuannya adalah agar kita tahu nanti ya, kita tahu
balance atau tidak, seperti itu. Oke, selanjutnya tanggal apa? Tanggal kita buat saja tanggal 17 Mei 2020. Pemilik salon mendapatkan pendapatan secara cash, pendapatan salon, udah itu aja, pendapatan salon sebesar 750.000. Pastinya kan ini pendapatan salon 750.000. Di sini juga di plus, kasnya tambah, modal juga tambah. Sini 0, sini juga 0. Saldonya kita sama dengan kan, sebentar, oh ya, kita sum. Nah, ini 17.800.000 kita tarik. Oke, transaksi selanjutnya kita buat tanggal pembayaran gaji. Pembayaran gajinya mundur ya, sebelumnya tanggal 9, ini tanggal buat tanggal 20 aja, soalnya kan juga menyesuaikan dari pendapatan salon, ceritanya seperti itu. Membayar gaji sebesar 800.000. Ini kasnya berkurang, modal juga berkurang. Untuk saldo sama dengan kan sum (17). Oke, kita coba pembuktian. Jadi kita sedikit pembuktian. Agar apa, nanti kita tahu kalau misal ada yang salah atau ada yang kurang pas, kita tahu di mana, lalu kita bisa mengeceknya kembali, seperti itu. Oke, lanjut transaksi kelima tanggal 26 aja, 26 Mei 2020. Sini seperti biasa, karena penggunaan alat-alat seperti pencukur rambut, hair dryer, atau kipas angin, AC, dikenakan pembayaran tagihan listrik. Sebesar 300.000. Mungkin ini pakainya itu kipas angin yang berbentuk AC, soalnya pembayarannya sedikit beda. 300, modal juga berkurang. Sebentar, kita ini aja, kita split aja biar mudah. Nah, kita split 0, ini juga 0. Untuk saldonya kita sama dengan kan sum, lalu kita tarik langsung
Nah, ini hasilnya. Pada bulan ke-5, ini saya buat itu aja. Saya buat langsung saja 5 transaksi. Seperti biasa, transaksi terakhir kita tandai dengan warna biru muda. Lalu saldo bulan ke-5 kita hitung di sini, kita sama dengan ditambah ini. Oke, di sini juga sama dengan ini ditambah oke balance. Kalau sudah balance, kita tandai langsung saja biru tua. Oke, mana ada sesuatu yang janggal? Kita lihat dulu. Oke, kita langsung aja masuk bulan ke-6. Bulan ke-6 Juni 2020. Oke, kita format dulu custom ya. Nah, biar sama atasnya. Oke, sebelum kita ke transaksi lagi, kita masukkan dulu saldo bulan ke-5. Oke, saldo bulan ke-5 kita sama dengan kan ini. Lalu kita tarik. Nah, oke, masuk ke transaksi pertama. Kita langsung memisalkan tanggalnya tanggal 4 Juni 2020. 4 Juni 2020. Di sini pemilik salon si Elisa menerima piutang. Penerimaan piutang. Maksudnya di sini adalah sebelumnya itu ada pelanggan yang melakukan datang ke salon tersebut, tapi dia belum membayar, atau membayarnya itu ditaruh belakangan. Makanya di sini kita piutangnya itu berkurang 1.500.000, dan modalnya di sini juga berkurang. Kita sama dengan kan aja di sini 0. Oke, untuk saldonya kita sama dengan kan sum. Oke, seperti ini. Untuk transaksi kedua si pemilik. Sebentar, kita tentukan tanggalnya dulu ya. Tanggal 10 aja. Tanggal 10 2020. Si pemilik salon membayarkan pinjaman sebesar 3.500.000.
Karena itu di sini kasnya berkurang 3.500.000 dan 0, dan sini utangnya juga otomatis berkurang, ya kan? Di sini 0 juga. Oke, saldo kita sama dengan kan sum ini, lalu udah jadi. Kita coba cek ini, lalu nih kita lihat sisi kiri dan sisi kanan balance. Udah, kita hapus untuk masukkan transaksi ketiga. Oh ini bentar, tanggal 20 ini maju lagi, tanggal 15 Juni 2020 membayar gaji sebesar 800.000. Karena membayar gaji, kan di sini otomatis berkurang kasnya dan modalnya juga berkurang. Nih utangnya 0, piutangnya 0. Lalu saldonya kita sama dengan kan sum. Oke, kita tarik. Oke, 12.400.000, 2 juta. Oke, benar ya, ini sisi kirinya, sisi kiri dan sisi kanan balance. Selanjutnya tanggal berapa ya, dapat pendapatan tanggal 18 saja, jangan deh, tanggal 20 Juni 2020 pendapatan salon ini beda sama yang tadi ya. Tadi kan piutang, ini langsung cash, pendapatan salon secara cash 1.100.000. Oke, otomatis kasnya bertambah, piutang 0, dan ini modal juga bertambah. Lalu saldonya seperti biasa, sama dengan sum. Udah seperti ini, kita cek ini ditambah ini, lalu ini ditambah dengan nih. Oke, balance ke 5 tanggal 28 Juni 2020 ini membayar listrik sebesar 370.000. Otomatis kasnya berkurang ya, 370.000, modalnya juga berkurang 0. Oke, saldonya adalah sebentar, saldonya sama dengan kan sum. Oke, ini karena sudah saya membuat
5 transaksi, dan karena sudah 5 transaksi, kita tandai aja saldo terakhir bulan ke-6 biru. Udah. Kalau kita membuat saldo bulan ke-6, saldo bulan ke-6 kita sama dengan ini tambah ini, lalu sama dengan ini ditambah ini. Oke, balance. Karena balance, langsung saja kita tandai dengan ini. Udah. Oke, kita cek ada yang janggal. Oke, kita beri ini aja, kita beri ini aja 2.800.000, 10.250.000, 500.000, 3,5 juta, 3.500.000 ya, 350, 750, 800.000, ini 300.000. Oke, sebenarnya ini cuma buat merapikan aja biar terlihat lebih jelas seperti itu. 1.100.000, 370.000. Oke, karena sudah memenuhi 3 bulan setelahnya, maka cukup sekian dulu menurut saya. Jika ada kesalahan maupun tutur kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.